Bagaimana caranya kita menghilangkan sifat-sifat munafik ini? Yang pertama kata Rasulullah, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Dua, ada satu cara. Cara pertama, bagaimana ciri-ciri munafik bisa hilang dalam diri kita. Yang pertama, dalam hadis dikatakan, man shalla lillah, siapa saja yang salat karena Allah Ta'ala, salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal Allahu Akbar, tanpa tertinggal takbiratul ula. Imam takbir, kita juga takbir di belakang. Imam dulu takbir baru kita, jangan kita dahulu imam, jangan kita sama-sama. Kalau kita dahulu imam dalam takbir, tidak sah solat apa. Biarkan imam dulu takbir, baru kita takbir. Ini namanya takbiratul ula. 40 hari berturut-turut. Subuh berjamaah begitu juga, duhur, asar, 5 waktu kita berjamaah terus tanpa tertinggal takbiratul ula selama 40 hari. Insyaallah yang pertama, dia akan dibebaskan dari api neraka, wa baratu minan nifaq, dan dia akan dibebaskan dari sifat munafik. Susah ini Pak, iya susah. Saya sendiri masih jarang. Kadang sudah hari ke-39 tertinggal lagi. Kalau masih ada sifat munafik dalam diri kita, mungkin sering bohong, mungkin sering cerita bohong, mungkin sering tidak pernah tepati janji kita, mungkin kita dipercaya sesuatu tapi berkhianat ki. Insyaallah tidak bisa kita dapat ini. Tidak mungkin Rasulullah bohong. Yang bohong ini kita semua. Iya, pasti ada caranya saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatalkan berjamaah kita itu selama 40 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik ala habibi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin thalathun, idza haddatha kadzdzaba wa idza tu'mina khana wa idza akhlafa wa'ada, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam ini, malam ke-27, alhamdulillah, bapak-bapak, meskipun dalam keadaan hujan, masih kita sempat datang ke tempat ini. Ini ujian iman semua Pak ya, ujian iman. Kalau kuat iman itu datang ke sini. Apapun yang terjadi, iya, apapun alasannya pasti kita kemari, datang ke masjid ini. Ini semua ujian iman. Ujian iman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, untuk apa kamu datang hari ini?" Maka Jibril katakan, "Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, ahbabil kiram, Nabiullah,
wahai Rasulullah, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengobar-ngobarkan api nerakanya, sehingga semua malaikat muqarrabin yafirruna minhu, semua malaikat muqarrabin lari ketakutan, ya termasuk Jibril juga. Maka singkat cerita, Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril alaihissalam, bagaimana keadaan neraka itu? Bagaimanakah panasnya api neraka itu, wahai Jibril? Maka Jibril terangkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketahuilah itu neraka kahufratin, seperti lubang, berlubang-lubang. Jarak antara satu lubang dengan lubang yang lainnya 70 tahun perjalanan. Semuanya akan dipenuhi manusia, semuanya akan dipenuhi dengan jin. Allah. Maka singkat cerita, Rasulullah bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Jibril, bagaimana tingkatan-tingkatannya? Siapa penghuni neraka itu? Maka Jibril menerangkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya neraka yang paling bawah, yang paling dasar-dasarnya, itulah neraka yang paling keras siksaannya, paling panas apinya, paling menderita penghuninya di dalam. Maka Rasulullah bertanya lagi, siapa penghuni yang paling bawah itu, wahai Jibril alaihissalam? Siapa penghuni neraka yang paling bawah, yang paling keras siksaannya? Bukan Namrud, bukan Fir'aun, bukan Ubay bin Khalaf. Allah terangkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darki asfalim minan nari walan tajida lahum nasira. Siapa penghuni neraka yang paling bawah? Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah yang menghuni neraka yang paling di bawah. Munafik ada dua, ada i'tiqad, ada amali. Dalam kitab Dalilul Falain ulama kita menjelaskan bagaimana i'tiqad itu. Mereka adalah orang-orang yang Islam, mengucapkan kalimat dua syahadat, tapi mereka mau menghancurkan Islam. Dulu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka juga salat berjamaah, mereka datang ke masjid, tapi hati mereka ingin menghancurkan Islam, ingin menghabisi Islam. InsyaAllah sekarang sudah hampir tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lagi di antara kita ini. Yang kedua, munafik dalam amal, alladzi min kabari dzunubi. Munafik dalam amal, bagaimana ciri-cirinya itu munafik dalam amal? Ayatul munafikin salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, kalau macaritai bohong. Idza haddatsa kadzaba. Dalam Sahih Bukhari, kalau macaritai bohong, kalau dia bercerita bohong, ciri-ciri munafik ini, Pak. Iya, munafik dalam amal. Yang kedua, siapa lagi mereka? Ketika mereka berjanji, wa'ada akhlafah, mak janji tonji tapi tidak pernah ditepati janjinya. Berjanji tapi tidak pernah ditepati janjinya. Belum naik caleg buat janji, lolos sih tidak pernah muncul. Allahu Akbar, tidak pernah muncul. Mak janji ciri-ciri munafik ini, Pak. Yang ketiga, idza tumina khana, ketika dipercayakan sesuatu berkhianati. Dipercaya jadi ketua masjid, dipercaya jadi khidmat, dipercaya dari imam, dipercaya suatu amanah, diberikan satu amanah tapi berkhianat dalam amanah tersebut. Ini pun kategori munafik di dalam amal. Ya, munafik dalam amal. Bagaimana lagi ciri-cirinya itu orang munafik, Pak? Inna asqalas salati 'alal munafiq salatul fajr wa salatul isya. Ada 2 ini, 2 salat yang paling berat
bukan tidak solat. Berat Pak. Beda itu tidak solat sama berat. Iya berat. Dua ciri-cirinya. Orang munafik itu berat melaksanakan dua solat ini. Apa saja? Solat subuh sama solat isya. Kalau solat maghrib ada, solat duhur ada, asar ada. Dua waktu ini susah sekali dia kerjakan. Bukan tidak dia kerjakan Pak, tapi berat dia kerjakan. Berat tinggalkan pekerjaannya, berat tinggalkan aktivitasnya, berat semua. Ciri-ciri orang munafik dalam amal. Bagaimana caranya kita menghilangkan sifat-sifat munafik ini? Yang pertama kata Rasulullah, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Dua, ada satu cara. Cara pertama, bagaimana ciri-ciri munafik bisa hilang dalam diri kita. Yang pertama, dalam hadis dikatakan man shalla lillah, siapa saja yang salat karena Allah Ta'ala, salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal Allahu Akbar, tanpa tertinggal takbiratul ula. Imam takbir, kita juga takbir di belakang. Imam dulu takbir baru kita. Jangan kita dahului imam, jangan kita sama-sama. Kalau kita dahului imam dalam takbir, tidak sah salat apa. Biarkan imam dulu takbir, baru kita takbir. Ini namanya takbiratul ula. 40 hari berturut-turut. Subuh berjamaah begitu juga, duhur, asar, 5 waktu kita berjamaah terus tanpa tertinggal takbiratul ula selama 40 hari. Insyaallah yang pertama dia akan dibebaskan dari api neraka, wa baratu minan nifaq, dan dia akan dibebaskan dari sifat munafik. Susah ini Pak. Iya susah. Saya sendiri masih jarang. Kadang sudah hari ke-39 tertinggal lagi. Kalau masih ada sifat munafik dalam diri kita, mungkin sering bohong, mungkin sering cerita bohong, mungkin sering tidak pernah tepati janji kita, mungkin kita dipercaya sesuatu tapi berkhianat ki. Insyaallah tidak bisa kita dapat ini. Tidak mungkin Rasulullah bohong. Yang bohong ini kita semua. Iya, pasti ada caranya saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala membatalkan berjamaah kita itu selama 40 hari. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana caranya supaya sifat munafik bisa hilang dalam diri kita? Man aktsara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak buat amal, maka insyaallah mereka akan terbebas dari sifat munafik itu sendiri. Insyaallah sisanya nanti subuh. Sudah hampir 15 menit. Mudah-mudahan kita semua ini insyaallah nanti subuh kita lanjut lagi siapa penghuni berikutnya, bagaimana orang-orang di neraka berikutnya, dan siapa orang yang menghuni neraka paling atas. Insyaallah nanti kita jelaskan nanti subuh. Demikian yang saya sampaikan, ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangannya kebodohan saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.